Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai salah satu cabang dari ulumul Quran, yakni Fawatihus Suwar. Para ulama memberi nama dengan cabang ilmu Fawatih Suwar, atau kalau diterjemahkan adalah Fawatih, pembuka-pembuka surat-surat Al-Quran. Jadi Al-Quran itu terdiri dari 114 surah ya, dan memiliki kekhasan masing-masing. Para ulama telah melakukan penelitian dan melakukan pembahasan panjang lebar, dan beliau meneliti kemudian menemukan disiplin cabang ilmu baru, yaitu namanya ilmu Fawatihus Suwar. Kita akan membahas mengenai definisi, kemudian beberapa jenis dan sekaligus contohnya, dan urgensi kenapa kita harus tahu ya Fawatihus Suwar itu, urgensinya apa, manfaatnya apa. Baik, Fawatihus Suwar terdiri dari dua kata, fawatih dan suwar. Fawatih adalah jamak dari kata fatih yang secara bahasa maknanya adalah pembuka, sedangkan suwar adalah bentuk jamak dari kata surah. Yang dimaksud suwar di sini adalah surah-surah dari Al-Quran. Jadi yang dimaksud dengan Fawatihus Suwar adalah ilmu yang berbicara, ilmu yang mendiskusikan tentang pembuka-pembuka, jenis pembukaan yang ada dalam surah-surah dalam Al-Quran. Baik, macam-macamnya ya. Para ulama telah mendiskusikan secara panjang lebar bahwa paling tidak ada 10 ya. Para ulama memberikan klasifikasi paling tidak ada 10 jenis kelompok ya, pengelompokan Fawatihus Suwar. Yang pertama adalah pembukaan dengan pujian atau al-istiftah bisana ya, surah yang dibuka dengan pujian atau memuji kepada Allah. Biasanya diawali dengan alhamdulillah ya, kemudian ada yang diawali dengan tabarakalladzi, tabaraka, dan sebagainya. Ini jenis pertama. Jadi ada yang menggunakan alhamdulillah ya, ada yang menggunakan sifat-sifat ya, seperti tabaraka, maha mulia gitu. Yang kedua, ada surah-surah Al-Quran itu yang dibuka dengan huruf yang terputus-putus bacaannya. Dalam istilah Arab disebut dengan al-ahruf al-munqata'ah, huruf-huruf yang terpisah, huruf-huruf yang terputus bacaannya. Walaupun di tulisannya ada yang gandeng, tapi bacanya tetap dibaca satuan. Menurut ulama, pembagian dengan huruf yang terputus-putus ini terdapat dalam 29 surat dengan memakai 14 huruf tanpa diulang, yang biasanya ada di awal surat seperti Yasin dan sebagainya itu. Nah, ini macam-macam sekali. Ada yang hanya terdiri dari satu huruf, seperti contoh misalnya surat Al-Qalam itu dimulai dengan huruf nun, wal qalami wama yasturun. Juga ada surat Shad itu diawali dengan huruf Shad. Ada juga surat Qaf diawali dengan huruf Qaf. Ada juga yang terdiri dari dua huruf, terdapat dalam 10 surah ya. Jadi kalau yang terdiri dari dua huruf terdapat dalam 10 surah, seperti misalnya yang diawali dengan Hamim ya, itu ada dalam beberapa surah seperti Al-Mu'minun, Fussilat ya kan, Asy-Syura, Az-Zukhruf, dan sebagainya. Ada juga diawali dengan Thaha ma anzalnal qur'ana ilaika litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Itu surat Thaha diawali dengan dua huruf Ta dan Ha, Thaha. Kemudian ada yang diawali dengan Tosin. Ini terdapat dalam surat An-Naml
Ada juga diawali dengan iya dan sin, Yasin. Nah, kita tahu ini adalah awal dari surah Yasin. Ada juga pengelompokan yang terdiri dari 3 huruf. Seperti alif lam mim, ini terdapat dalam Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Ankabut, ya kan. Kemudian alif lam ra, ini terdapat dalam surat Yunus, surat Hud dan lain-lain. Kemudian ada yang berbunyi to sim mim, ini surat Al-Qasas. Ada juga yang terdiri dari 4 huruf seperti alif lam mim ra, ya. Ini terdapat dalam surat Ar-Ra'd. Itu ada juga alif lam mim shad. Itu yang terdiri dari 4 huruf. Ada juga yang terdiri dari 5 huruf. Ini terdapat hanya dalam satu surah, ya. Kita tahu surah Maryam ini diawali dengan kaf ha ya ain shad. Nah, itu surah Maryam. Hanya surah Maryam saja yang terdiri dari 5 huruf. Baik, itu adalah fawatis suwar dengan menggunakan huruf-huruf yang terputus atau al-ahruf al-muqatta'ah. Fawatis suwar jenis ketiga adalah al-istiftah bin nida, surah yang diawali dengan kata panggilan, kalimat panggilan. Ini terbagi menjadi 3 macam. Ada yang panggilan untuk nabi, berarti bunyinya ya ayuhan nabi. Ada yang ditujukan orang-orang mukmin, berarti bunyinya ya ayyuhalladzina amanu. Ada juga yang panggilan untuk seluruh umat manusia, biasanya berbunyi ya ayyuhan nas, ya. Jadi ya ayyuhan nabi, ada ya ayyuhan nas, ada ya ayyuhalladzina amanu. Ada juga yang untuk nabi itu bukan hanya ya ayyuhan nabi, seperti ya ayyuhal muzammil, itu yang dimaksud juga Kanjeng Nabi. Ya ayyuhal muddatsir, itu yang dimaksud juga Kanjeng Nabi. Itu jenis ketiga. Pembukaan jenis yang keempat namanya adalah al-istiftah bil jumlah al-khabariyah. Surah yang pembukaannya dengan menggunakan kalimat-kalimat yang menunjukkan arti berita atau informasi atau jumlah khabariyah. Ada yang berupa jumlah ismiyah, ya. Ada berupa jumlah bil qasam fi'liyah. Nah, ini terdiri dari banyak, seperti contoh dalam surah At-Taubah, ya kan, bara'atum minallahi, ya kan, seperti dalam surat Ar-Rahman, ya, juga dalam surat Al-Fatah, Al-Kautsar itu ya inna, itu kan terdiri berbuat dari jumlah ismiyah. Ada yang juga menggunakan jumlah fi'liyah seperti surah Al-Mu'minun misalnya, ya, qad aflahal mu'minun. Itu pembukaan jenis keempat. Untuk pembukaan jenis kelima, ada yang ayat Al-Quran itu dibuka dengan menggunakan sumpah, al-istiftah bil qasam. Jadi sumpah yang digunakan dalam pembukaan surah Al-Quran ada tiga macam dan terdapat dalam 15 surat. Ini banyak sekali. Seperti misalnya surat As-Saffat, ya, was-Saffati Saffa, surat An-Najm, ya kan, kemudian surat Al-Buruj dan sebagainya, ya, surat Al-Fajr, surat Asy-Syamsi wa Duhaha, itu kan menggunakan kalimat sumpah. Itu pembagian yang kelima. Jadi sumpah ini ada yang sumpah dengan menggunakan benda-benda yang ada di langit seperti langit, bulan. Ada sumpah-sumpah dengan sesuatu yang benda-benda yang ada di bumi seperti gunung, ya, watur, ya, seperti atin, watin, buah tin. Ada yang sumpah dengan menggunakan waktu, misalnya al-lail, surat ad-duha itu, ya, wal asri dan sebagainya. Yang berikutnya yang keenam adalah pembukaan atau fawatis suwar dengan menggunakan syarat. Ya, biasanya huruf syarat itu dengan menggunakan huruf ida, ya. Seperti idza syamsu kuwirat dan sebagainya. Ini banyak sekali. Pembagian yang berikutnya adalah pembukaan surah dengan kata kerja perintah, al-istiftah bil amr. Seperti contoh misalnya surah yang pertama kali turun, ya, surat Al-Alaq itu bunyinya kan Iqra, itu menggunakan kata kerja perintah. Seperti Muawwidzatain itu kan menggunakan kalimat kul, ya, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas dan sebagainya. Yang kedelapan adalah pembukaan dengan pertanyaan, ya.
al-istiftah bil istifham. Biasanya oleh para ulama diklasifikasikan menjadi dua, ada yang pertanyaan positif, ada juga pertanyaan menggunakan kalimat negatif. Seperti yang positif misalnya hal ata alal insan, ya amma yatasaalun, hal ataka hadisul ghasyiyah, ara'aital ladzi, dan sebagainya. Itu kan kalimat menggunakan pertanyaan kalimat positif. Ada menggunakan kalimat pertanyaan negatif seperti alam nashrah, alam tara, ya, dan sebagainya. Yang kesembilan, pembukaan dengan doa atau al-istiftah bid-doa. Ini terdapat dalam 3 surah, ya. Doa ini maksudnya juga bisa doa ancaman, ya, seperti misalnya al-mutaffifin, itu kan doa kejelekan, mengecam, ya, kecaman. Wailun lil mutaffifin. Tabbat yada, itu kan doa tapi doanya doa kecaman, perilaku positif. Seperti al-humazah, wailun, sungguh celaka. Wailun kan ada 2, wailul likulli humazatil lumazah dengan wailun lil mutaffifin. Kemudian yang ke-10 ada pembukaan dengan ilat atau alasan. Seperti misalnya dalam surah Al-Quraisy, ya, li'ila fi Quraisy. Nah, ini beberapa klasifikasi yang telah ditulis oleh para ulama tentang fawatih atau kalimat-kalimat pembuka yang ada dalam Al-Qur'an yang jumlahnya ada 10 tadi. Kemudian apa itu, bagaimana sih urgensi, apa, seberapa penting, ya, mengetahui fawatih suwar? Oleh para ulama ada yang memberikan penjelasan bahwa kenapa kok fawatih suwar harus kita ketahui, ya, karena Al-Qur'an itu kan Al-Qur'an itu kan berasal dari bahasa Arab. Jadi kadang-kadang memang Al-Qur'an itu menggunakan bahasa Arab karena objeknya adalah orang Arab, yang mana istilah-istilah yang digunakan oleh Al-Qur'an itu yang oleh orang Arab pada waktu itu tidak bisa dipahami. Seperti al-ahruful munqata'ah misalnya, ya. Itu orang Arab dulu nggak paham apa itu. Ya. Kok cuman 3 huruf? Wah, itu orang Arab dulu banyak yang terheran-heran dan kaget, sehingga tidak sedikit yang masuk Islam karena mereka tertarik, ya, dengan cara Al-Qur'an, cara Allah menyampaikan dakwahnya melalui Al-Qur'an. Jadi salah satu i'jaz al-lughawi, ya, mukjizat dalam aspek bahasa ini adalah menggunakan fawatih suwar. Bahwa urgensi utamanya bahwa untuk menunjukkan al-i'jaz al-lughawi, ya, kemukjizatan dalam aspek bahasa. Tentu yang paling utama adalah sebagai informasi saja bahwa bagi kita bahwa Al-Qur'an bahasanya disusun dengan sangat indah, ya kan, permulaannya juga indah. Nah, di samping fawatih suwar ini sebenarnya juga ada pembahasan mengenai khawatimis suwar, ya, penutup ayat-ayat dalam surah Al-Qur'an. Cuman kita tidak mendiskusikannya pada kesempatan kali ini. Baik, sementara itu penjelasan dari saya, ya, terkait fawatih suwar mudah-mudahan bisa dipahami dan membantu teman-teman dalam nanti mengerjakan IW, ya. Sekian, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.